Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Tertulis di dalam kitab Nehemia 9 ayat 6, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ayat di atas terambil dari kitab
Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pujian bagi Sang Pencipta. Kata bijak Alkitab hari ini adalah pekerjaan penciptaan Allah telah usai, pekerjaan kita untuk memuji baru dimulai. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, pada mulanya, bukanlah satu-satunya ayat di Alkitab yang mengungkapkan tentang penciptaan. Karya cipta Allah yang luar biasa bukanlah fenomena satu bagian Alkitab saja. Pesan yang terjalin di seluruh kitab suci menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah telah membentuk dunia ini yang terus-menerus menyampaikan kepada kita betapa pentingnya untuk mempercayai bahwa alam semesta dan segala isinya tercipta melalui keahlian tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita perlu selalu diingatkan seperti itu. Jika tidak demikian, kita dapat dengan mudah terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang secara berkesinambungan kita dengar dari para pengajar yang berpandangan bahwa asal-usul alam semesta ini bukanlah Allah. Betapapun juga itu bukanlah alasan utama kita dalam menelaah pesan firman Allah tentang penciptaan. Alasan utama mengapa kita perlu mengakui peran Allah dalam menjadikan segala sesuatu adalah supaya kita dapat memuji Dia. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan hal-hal berikut ini: dasar-dasar bumi, matahari, bulan, bintang, dan langit, bumi dari ujung ke ujung, kilat, hujan, angin, umat manusia, segala sesuatu. Perhatikan sekeliling Anda, perhatikan pula Alkitab, firman Allah. Lihatlah tangan Allah yang Maha Kuasa dan pujilah Dia karena karyanya yang luar biasa. Mampu membedakan antara kudus dengan tidak kudus. Imamat 10 ayat 10-11 berkata, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Nas hari ini adalah suatu ketentuan yang disampaikan Musa kepada Harun, seorang yang dipilih Tuhan sebagai imam besar bagi bangsa Israel. Salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh seorang imam ini berkaitan dengan tugasnya yang selalu berhubungan dengan persembahan-persembahan kudus yang harus ia naikkan kepada Allah. Diperlukan kejelian, ketelitian dan ketajaman mata bagi seorang imam untuk dapat membedakan hal-hal mana yang layak dan mana yang ternyata tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, mana yang najis dan mana yang tidak najis. Harun pernah memiliki pengalaman mengenai hal ini sebelumnya, yaitu ketika kedua anaknya, Nadab dan Abihu, harus mati karena mempersembahkan suatu api asing ke dalam perbaraannya sehingga menimbulkan murka Tuhan. Sebagai seorang imam, seharusnya mereka sudah paham dan mampu membedakan antara apa yang disukai dan yang tidak disukai Tuhan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini, bahwa sebagai umat Tuhan atau lebih tepatnya sebagai imamat yang rajani, kita seharusnya sudah memiliki ketajaman atau kepekaan untuk membedakan hal-hal manakah yang berasal dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Tuhan mau kita terus bertumbuh dan masuk ke level yang baru di mana seharusnya kita sudah tidak perlu lagi selalu dituntun dan diajari orang lain untuk membedakan yang benar dan yang salah.
Kalau memang kebenaran firman Tuhan itu sungguh ada di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang teliti dan tajam yang tidak hanya bergantung pada kemampuan mata jasmani semata-mata, namun juga mau menggunakan ketajaman mata rohani. Kelemahan mata jasmani yang dimiliki seseorang seringkali ditanggulangi dengan menambahkan kacamata atau lensa kontak sehingga orang tersebut dapat melihat dengan lebih jelas. Namun, untuk mengatasi kekurang tajaman dalam membedakan mana hal yang berasal dari Tuhan dan yang bukan, dibutuhkan kepekaan atau bahkan karunia untuk membedakan. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan perlunya menggunakan kacamata yang kedua, yaitu memiliki ketajaman rohani. Ketajaman mata rohani dan kepekaan yang dimiliki membuat umat Tuhan seharusnya mampu untuk: pertama, kita harus terhindar dari kebohongan. Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air." Tetapi ia berbohong kepadanya. Kisah di atas menceritakan seorang nabi muda yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Yerobeam Raja Yehuda. Namun hidupnya harus berakhir dengan tragis ketika seseorang yang mengatasnamakan dirinya seorang nabi senior berdusta kepadanya dengan mengatakan bahwa ia diperintahkan Tuhan untuk mengundang nabi muda tersebut untuk makan di rumahnya. Padahal sebelumnya, Tuhan sendiri telah berpesan secara pribadi kepada si nabi muda untuk tidak makan dan minum di tempat manapun dan segera pulang setelah menyelesaikan tugasnya, melalui jalan yang lain. Apa yang membuat sang nabi muda akhirnya terpikat dengan tipuan dan bujuk rayu sang nabi senior, sehingga mengakibatkan ia harus menanggung resiko atas hidupnya, karena ia lebih berfokus kepada apa yang dikatakan oleh manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah berbicara langsung kepadanya. Segala kepekaan yang ia miliki ketika mendengar suara Tuhan tertutup oleh rasa sungkannya kepada manusia. Kedua, kita harus terhindar dari niat orang jahat, karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku, karena disuap Tobia dan Sanbalat. Begitu Nehemia mendengarkan saran dari Semaya untuk mengadakan pertemuan di rumah Allah, di dalam bait suci, seketika itu juga Nehemia mengetahui bahwa nubuat yang disampaikan oleh Semaya adalah nubuat yang bukan berasal dari Allah. Dan akhirnya ketahuan bahwa Semaya telah disuap oleh pihak lawan untuk menjebak Nehemia. Cinta akan bangsa dan niat tulus hati Nehemia akan pemulihan tembok Yerusalem yang juga adalah kerinduan hati Tuhan, ditambah dengan jalinan keintiman hubungannya dengan Tuhan serta firman-Nya, membentuk Nehemia menjadi seorang pribadi yang peka dan tajam dalam mendengar suara Tuhan. Hal-hal inilah yang membuat Nehemia mampu membedakan antara suara Tuhan dengan suara-suara yang mengatasnamakan Tuhan, padahal bukan suara Tuhan, sehingga ia terluput dari bahaya. Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk menangkap dan mendengar berbagai macam suara, seperti sebuah pesawat televisi yang mampu menangkap berbagai gelombang yang dipancarkan oleh berbagai stasiun televisi. Namun sebagai umat Tuhan, di mana ada Roh Kudus di dalamnya, seharusnya kita mampu membedakan mana gelombang dari sorga dan mana yang bukan. Ketiga, kita harus terhindar dari berbagai persekongkolan.
Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, "Demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, 'Kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu,' padahal kamu diam di tengah-tengah kami?" Hanya karena Yosua melihat bangsa Gibeon datang kepadanya dan mengaku berasal dari negeri yang jauh, dengan mengenakan pakaian dan kasut yang buruk, ditambah pula dengan bekal roti mereka yang sudah kering, maka serta-merta dengan begitu saja kemudian Yosua mengadakan persahabatan dan mengikat perjanjian dengan Gibeon serta berjanji akan membiarkan mereka tetap hidup, tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Hanya berselang 3 hari saja setelah peristiwa itu, Yosua mengetahui kecurangan tersebut dan mendapati kenyataan bahwa Gibeon adalah penduduk asli Kanaan yang seharusnya dibinasakan. Seringkali ketajaman mata rohani menjadi tidak berfungsi dengan baik, ketika mata jasmani dan indera-indera lainnya dibiarkan mendominasi keputusan-keputusan yang kita ambil. Sejak awal sebenarnya Yosua sudah merasakan adanya kejanggalan ketika pertama kali berjumpa dengan bangsa Gibeon. Namun sayangnya karunia serta kepekaan Yosua tidak diaktifasikan, sehingga berakhir dengan penyesalan yang sangat. Umat Tuhan, melalui pesan Tuhan ini kita sudah diperingatkan bahwa akan ada begitu banyak penipuan demi penipuan, termasuk orang-orang yang datang kepada kita dengan mengatasnamakan Tuhan Yesus, padahal sesungguhnya bukan dari Tuhan. Diperlukan kacamata rohani yang jeli untuk dapat membedakan semuanya itu. Terhubunglah senantiasa dengan sumber yang asli, yaitu Bapa di sorga, sehingga dapat mengenali mana yang palsu. Karena itu, kita harus memiliki ketajaman rohani agar kita mampu membedakan antara yang kudus dengan tidak kudus. Siapa yang akan masuk surga? Banyak orang mempunyai beragam ide tentang surga. Banyak orang tidak memahami Allah sama sekali, namun menganggap surga sebagai tempat yang lebih baik, yang kita kunjungi setelah mati. Ide mereka tentang surga tidak lain dari harapan belaka. Mungkin setaraf dengan harapan memenangkan undian suatu hari. Sebagian orang tidak memikirkan surga selain ketika mereka menghadiri pemakaman atau seorang keluarga atau kerabat meninggal. Anggapan populer tentang surga ialah sebagai tempat tujuan orang baik. Tentunya, semua orang yang mereka kenal dan kasihi termasuk dalam kategori orang baik tersebut. Akan tetapi Alkitab banyak mengajar tentang hidup setelah kematian, dan tidak sedikit yang bertentangan dengan opini pada umumnya. Yohanes 3 ayat 16 mengajar, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kemudian, dalam ayat 36 tertulis, "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Ibrani 9 ayat 27 menulis, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Menurut ayat-ayat ini, semua orang mati, namun tidak semua orang masuk surga. Allah adalah kudus dan sempurna. Surga, tempat kediamannya, adalah tempat yang kudus dan sempurna pula. Menurut Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Tidak ada orang yang begitu kudus dan sempurna sehingga dengan sendirinya mereka memenuhi kriteria untuk masuk surga. Orang yang kita juluki baik, nyatanya tidak baik jika dibandingkan dengan kesempurnaan Allah yang tak berdosa. Jika Allah memperbolehkan manusia yang berdosa masuk ke surga yang sempurna, maka surga tidak akan lagi sempurna. Standar apakah yang digunakan untuk menguji kelayakan seseorang untuk masuk ke surga? Hanya standar Allah saja yang berbobot, dan Ia telah membuat keputusannya. Roma 3 ayat 23 mengajar bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hukuman bagi dosa itu adalah keterpisahan kekal dari Allah. Dosa harus dihukum, kalau tidak, Allah tidak adil. Hukuman yang kita hadapi setelah mati secara sederhana adalah Allah menyocokkan hutang kita dan menagih pelunasannya. Kita tidak mungkin membenarkan kesalahan kita. Perbuatan baik kita tidak membatalkan perbuatan jahat kita. Satu dosa saja merusak kesempurnaan, sama seperti setetes arsenik meracuni satu gelas air. Jadi, Allah menjadi manusia dan menanggung hukuman kita. Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia. Kehidupannya taat kepada Bapanya tanpa dosa. Ia tidak berdosa. Namun pada salib Ia mengambil alih semua dosa kita. Ketika Ia telah melunasi hutang hukuman dosa kita dapat dinyatakan kudus dan sempurna. Ketika kita mengaku dosa kita padanya dan meminta pengampunannya, semua hutang hukuman dosa seperti keegoisan, nafsu, dan keserakahan Ia tandai lunas. Ketika suatu hari kita menghadap Allah, kita tidak dapat memohon diperbolehkan masuk ke surga berdasarkan kelayakan kita. Kita tidak dapat menawarkan apapun juga. Jika dibandingkan dengan standar kekudusan Allah, tidak satu pun orang layak. Namun Yesus layak, dan atas kelayakannya kita dapat masuk ke surga. 1 Korintus 6 ayat 9-11 berkata, "Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita." Pengorbanan Yesus meliputi semuanya. Orang yang masuk surga serupa dalam hal ini. Mereka semua orang berdosa yang telah menempatkan iman mereka dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka telah menyadari kebutuhan mereka akan juru selamat dan telah menerima pengampunan yang telah Allah sediakan. Mereka telah bertobat dari gaya hidup berdosa yang lama dan mengikuti jejak Kristus. Mereka tidak berusaha memperoleh pengampunan Allah, melainkan melayaninya dengan senang hati dan bersyukur. Iman yang menyelamatkan jiwa seperti ini mengubah kehidupan dan bersandar penuh pada kasih karunia Allah. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai bekerja? Tidak seorang pun yang harus bekerja. Bekerja adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dunia ini. Hampir semua kejahatan yang bisa saudara sebutkan berasal dari bekerja atau dunia yang dirancang untuk bekerja. Untuk menghentikan kesengsaraan ini, kita harus berhenti bekerja.
Pernyataan ini muncul di awal esai yang ditulis oleh Bob Black pada tahun 1985 yang berjudul The Abolition of Work. Di kebudayaan yang suka bersantai, banyak orang yang sepenuh hati akan menerima pemikiran Black. Amerika menghabiskan sekitar 50% dari waktu aktif mereka untuk bekerja. Apakah bekerja ini merupakan kutukan? Atau memang sesuatu yang dirancang secara unik untuk dilakukan oleh manusia? Berlawanan dengan pernyataan dari Bob Black, makna dan natur manfaat dari pekerjaan merupakan tema besar di Alkitab. Perihal bekerja dijelaskan di kitab Kejadian. Di pasal awal, Allah digambarkan sebagai pekerja utama lalu sibuk dengan penciptaan dunia. Alkitab menyatakan bahwa Allah bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Allah adalah yang pertama kali yang melakukan pekerjaan di bumi lalu oleh karena itu, pekerjaan yang benar mencerminkan aktivitas Allah. Karena Allah itu baik, bekerja juga baik. Selanjutnya, kitab Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa ketika Allah melihat hasil dari pekerjaannya, Dia menyebutnya sangat baik. Allah kemudian memeriksa dan menilai kualitas pekerjaannya. Ketika Ia memutuskan bahwa Dia telah melakukan pekerjaan yang baik, Dia menikmati hasilnya. Melalui contoh ini, jelas bahwa bekerja itu harus produktif. Bekerja harus dilakukan dengan cara yang bisa menghasilkan produk dengan kualitas tertinggi. Imbalan bagi bekerja adalah kehormatan dan kepuasan yang berasal dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Mazmur pasal 19 menyatakan kalau Allah menyatakan dirinya kepada dunia melalui pekerjaannya. Pewahyuan melalui penciptaan alam semesta, keberadaan Allah dinyatakan kepada setiap orang di bumi. Dengan demikian, pekerjaan mengungkapkan sesuatu tentang orang yang melakukan pekerjaan tertentu. Pekerjaan memperlihatkan karakter, motivasi, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang dimiliki orang yang melakukannya. Yesus menggemakan prinsip ini di Injil Matius 7 ayat 15-20 ketika Dia menyatakan bahwa pohon yang tidak baik hanya akan menghasilkan buah yang tidak baik dan pohon yang baik hanya akan menghasilkan buah yang baik. Kitab Yesaya 43 ayat 7 menyatakan kalau Allah menciptakan manusia untuk kemuliaan-Nya. Di surat 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengingatkan kalau apapun yang kita lakukan haruslah untuk kemuliaan-Nya. Istilah memuliakan berarti untuk memberikan representasi yang akurat. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen harus merepresentasikan gambaran yang akurat mengenai Allah terkait kebenaran, kesetiaan, dan keagungannya kepada orang dunia. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dengan karakteristik-karakteristik sepertinya. Dia menciptakan manusia untuk bekerja bersamanya di dunia. Allah membuat taman dan menempatkan Adam di dalamnya untuk menggarap dan memeliharanya. Selain itu, Adam dan Hawa diperintahkan menaklukkan dan menguasai bumi. Apa makna dari mandat pekerjaan yang pertama ini? Menggarap berarti terkait usaha untuk membantu pertumbuhan dan meningkatkan. Memelihara berarti terkait usaha untuk melindungi dari kerusakan atau kemunduran. Menaklukkan berarti terkait usaha untuk melakukan kontrol dan disiplin. Menguasai berarti terkait usaha untuk mengelola, mengambil tanggung jawab, dan membuat keputusan.
Mandat ini berlaku untuk semua keahlian. Para pemimpin reformasi abad ke-15 menganggap pekerjaan sebagai bentuk pelayanan di hadapan Allah. Ketika dipandang sebagai pelayanan di hadapan Allah, maka pekerjaan harus dipandang sebagai bentuk pelayanan. Tempat kerja harus dianggap sebagai ladang misi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang dijelaskan di kitab Kejadian pasal 3, menyebabkan perubahan dalam natur pekerjaan. Menanggapi dosa Adam, Allah menegaskan beberapa keputusan di kitab Kejadian 3 ayat 17-19. Yang paling berat tentunya mengenai kematian, bekerja dengan susah payah, dan hasil dari susah payah itu digambarkan sebagai pusat dari keseluruhan keputusan tersebut. Allah mengutuk tanah. Bekerja menjadi sesuatu yang begitu sulit. Kata susah payah digunakan untuk menyiratkan tantangan, kesulitan, kelelahan, dan perjuangan. Bekerja itu sendiri masih baik adanya. Tetapi manusia harus memahami kalau bekerja akan dilakukan dengan berpeluh. Lagi pula, hasilnya tidak akan selalu positif. Walaupun manusia akan memakan tanaman dari padang, padang juga akan menghasilkan onak dan duri. Kerja keras dan usaha tidak akan selalu dihargai seperti harapan atau keinginan si pekerja. Perlu diperhatikan kalau manusia dinyatakan akan makan dari tumbuh-tumbuhan di padang, bukan taman. Taman adalah simbol dari surga dunia yang dibuat oleh Allah sebagai tempat yang aman. Taman juga melambangkan kemurnian dan kepolosan. Bumi atau padang, di sisi lain, menggambarkan sebuah tempat yang tidak dilindungi dan terbatas. Ada penekanan mengenai soal keduniawian dan hilangnya perasaan malu. Oleh karena itu, lingkungan kerja bisa sangat kejam, terutama bagi orang-orang Kristen. Manusia memiliki 3 kebutuhan dasar dalam kehidupan: kasih, tujuan, dan makna. Seringkali, manusia berusaha untuk menemukan tujuan dan makna dalam pekerjaan itu sendiri. Di kitab Pengkhotbah 2 ayat 4-11, Salomo menjelaskan soal pencariannya akan makna hidup dalam berbagai kesibukan dan pekerjaan. Meskipun pekerjaan hingga batas tertentu memberikan kepuasan ketika diselesaikan, kesimpulan yang diambil Salomo adalah, kemudian, aku berpaling kepada semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku dan semua kerja keras yang telah kuusahakan. Lihatlah, semuanya sia-sia dan usaha mengejar angin. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Prinsip-prinsip Alkitabiah yang terkait dengan bekerja adalah: bekerja dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan si pekerja, tetapi juga untuk orang lain. Bekerja merupakan karunia dari Allah. Dengan bekerja, umatnya akan diberkati. Allah memperlengkapi umatnya untuk pekerjaan mereka. Baru-baru ini ada banyak perdebatan tentang tanggung jawab sosial dan kewajiban terhadap para pengangguran, orang yang tidak memiliki asuransi, dan tidak berpendidikan dalam masyarakat. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sistem kesejahteraan yang Alkitabiah adalah sistem kerja Alkitab begitu keras mengecam kemalasan. Paulus menyampaikan etos kerja Kristen dengan sangat jelas. Akan tetapi, jika seseorang tidak memelihara sanak keluarganya sendiri, khususnya keluarga dekatnya, berarti ia telah menyangkali imannya dan ia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Selain itu, kepada mereka yang hidup bermalas-malasan,
Paulus memerintahkan jemaat untuk menjauhkan diri dari saudara-saudara yang hidup bermalas-malasan dan tidak sesuai dengan ajaran yang kamu terima dari kami. Paulus mengingatkan, ketika kami masih bersamamu pun, kami memberimu perintah ini, jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Terhadap orang-orang yang bermalas-malasan, Paulus memerintahkan, orang seperti itu kami perintahkan dan kami nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bekerja dengan tenang dan makan rotinya sendiri. Meskipun rancangan asli Allah untuk pekerjaan telah dirusak oleh kuasa dosa, suatu hari nanti Allah sendiri yang akan memulihkannya. Saat itu, manusia bisa bekerja tanpa disertai kutukan karena dosa, hingga hari di mana langit yang baru dan bumi yang baru telah tiba. Sikap orang Kristen terhadap pekerjaan harus mencerminkan Yesus. Kata Yesus kepada Mary, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami
Tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.